itu wajib dengan ketentuan bahwa apabila masih ada siswa atau guru yang tidak vaksin sampai dengan Desember, itu sebaiknya tidak bisa masuk sekolah dulu. Terkait dengan vaksinasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan, termasuk juga dengan satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, memang kita semua mengikuti disesuaikan dengan anjuran pemerintah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, sehingga sejak bulan Juli Agustus itu kita melalui Bupati itu mengingatkan, mengecek kita Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah supaya itu dilakukan vaksinasi, baik itu guru dan juga siswa tenaga pendidik. Bahkan bisa juga keluarga dari siswa itu melakukan vaksinasi di sekolah, dan memang itu yang kita tindak lanjuti sesuai arahan pimpinan. Jadi kita laksanakan, kita menindaklanjuti dengan membuat surat edaran ke sekolah untuk wajib melakukan vaksinasi, melakukan pendataan dan berkoordinasi di tingkat desa dan juga di tingkat puskesmas terdekat, meminta tenaga untuk melakukan vaksinasi. Itu yang kita arahkan dalam surat kita. Jadi kita mengarahkan, dan itu wajib dengan ketentuan bahwa apabila masih ada siswa atau guru yang tidak vaksin sampai dengan Desember, itu sebaiknya tidak bisa masuk sekolah dulu. Kecuali yang dikecualikan adalah mereka-mereka yang karena sakit, karena faktor lain, yaitu itu boleh dikecualikan. Tetapi perintah untuk dilakukan vaksinasi di tingkat sekolah-sekolah itu kita arahkan. Bapak, jadi untuk vaksinasi ini misalnya kalau mereka sebelum sekolah harus vaksinasi dulu, begitu? Seharusnya begitu. Itu apakah dua tahapan? Ya, apakah itu harus dua tahapan itu atau masih satu juga bisa? Jadi masih satu juga bisa. Intinya bahwa mereka sudah harus siap untuk divaksinasi. Kenapa? Karena akibat dari tidak vaksinasi tentunya berdampak pada orang lain. Mungkin dia ada mobilisasi kemana-mana, sedangkan dia sekarang sudah harus diberlakukan tatap muka secara terbatas. Ada yang tidak vaksinasi, tentunya berisiko untuk orang lain. Sehingga arahan kita, penegasan kita bahwa harus sudah melakukan vaksin dengan memperhatikan ada faktor usia. Kalau kemarin itu kalau 12 tahun ke bawah tuh berarti tidak boleh dulu, tidak usah divaksin. Sedangkan yang sudah berusia 12 tahun ke atas itu wajib untuk vaksin. Itu arahan kita dan penegasan kita seperti itu. Oke. Bagaimana kita mengontrol ini, Bapak? Iya. Jadi tugas kami menginformasikan. Nah, untuk mengontrol ini tentunya kita perlu berkoordinasi dengan tingkat puskesmas. Nah, itu mereka sudah ada data-data itu
di mana kapan dilakukan vaksinasi di tingkat sekolah. Nah itu, kalau kami butuh itu tentunya kami minta dari teman-teman di puskesmas. Tapi bagi kami data itu terpusat. Jangan sampai kami mengeluarkan data informasi lain yang bias. Sehingga kita percayakan ke sumber data itu dari puskesmas, dari ke dinas kesehatan dan satgas itu. Dan tugas kita mengimbau, mengarahkan. Gitu. Jangan sampai kami menambah tugas yang sebenarnya bukan tugas kami di sini yang sudah banyak ini. Kami menambah tugas yang lebih banyak lagi. Nah itu kami hindari itu. Sekedar tugas kami ya menegaskan, menginformasikan untuk kita patuh dan taat seperti ini. Dalam pancuran seperti ini. Urusan data kalau itu terkait pendidikan ya tentunya kami ini. Tapi masih ada tugas itu puskesmas dan tim ya itu kita serahkan. Kalau kami butuh ya pasti kami tinggal komunikasi dengan puskesmas. Itu berapa titik yang sudah, titik sekolah yang sudah mereka ini dengan jumlah berapa, siswa berapa, guru berapa yang mungkin kami berkoordinasi saja dengan puskesmas karena mereka punya data lengkap. Iya. Jangan sampai kami harus buat SPPD untuk pergi cari data, itu kan tidak benar. Iya. Menyebut itu. Atau harus sibuk lagi dengan mencari itu. Bapak sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi begitu? Oh, ada memang. Sesuai informasi yang kita dapat itu ada bahwa masih ada yang karena alasan sakit. Nah ini nanti teman-teman di tingkat desa dan puskesmas, posyandu itu mereka yang nanti tahu ini sebenarnya bisa, ini tidak bisa. Tetapi informasi yang kita peroleh bahwa masih ada yang belum vaksin karena alasan sakit. Ada yang saat vaksinasi tidak berada di tempat. Ya, sedangkan untuk yang belum cukup usia untuk tingkat SD itu ada. Gitu. Berarti tahun depan lah Bapak, itu tatap muka sudah dilakukan. Untuk tatap muka menyeluruh belum ya Bapak? Untuk tatap muka secara lengkap itu tentunya kita belum anjurkan. Kita masih mengarahkan untuk tatap muka secara shift itu. Ya, itu yang kita arahkan. Jadi secara penuhnya belum. Iya, harus menunggu dari instruksi. Ya dari pusat itu atau dari tim gugus tugas kabupaten. Tentunya mungkin masih juga ada satuan-satuan pendidikan yang belum melakukan vaksinasi itu memang ada di desa-desa. Dan itu kami sangat mengharapkan untuk mereka berkoordinasi dengan kepala desa dan juga puskesmas atau posyandu, bukan puskesmas pembantu terdekat untuk sesegeranya dilakukan vaksinasi. Karena saat kita berharap bahwa ya tahun depan di tahun ajaran baru masuk Januari itu kita semua sudah vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah. Itu kita harus mendukung itu. Kita harapkan sekolah-sekolah, para kepala sekolah berkoordinasi untuk sesegeranya dilakukan vaksinasi bagi yang belum itu.